لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat. Kita berdoa mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita sejak kita bangun tadi. Ada yang tahajud, ada yang berzikir, ada yang istighfar, ada yang berdoa dan pergi ke masjid, sholat sunat qabliyah subuh atau sholat fajar berjamaah. Dan kita memanjatkan doa dan mengaminkan bersama. Semoga seluruhnya diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Kemudian kita memuji Allah. Kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihah. Segala pujian hanyalah untuk Allah. Berkat nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita dapat merampungkan amalan-amalan saleh. Amin. Setelah itu, Bapak Ibu, saya mengajak kita semua, mari sama-sama kita bersalawat untuk Habibillah, Habibina Sayyidil Anbiya wal Mursalin, Khataman Nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina al-Karim Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah yang kami muliakan, tema kita sesuatu yang sesungguhnya hak dan memang pasti. Ciri khas akhir zaman itu adalah sesuai dengan tema perang di akhir zaman. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis ini dinyatakan oleh Syekh Ahmad Syakir sebagai hadis yang sahih, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sejak beliau diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul sampai terjadi 10 tanda besar kiamat, di tanda yang ketujuhnya umat Islam yang ada iman di dadanya Allah wafatkan serentak semuka bumi, sehingga setelah itu tidak ada lagi yang tersisa dari orang-orang yang beriman yang hidup di bumi setelah tanda besar kiamat yang nomor 7. Tanda besar kiamat yang nomor 8, 9 dan 10 hanya akan disaksikan oleh orang-orang yang tidak kenal, orang-orang yang tidak ada iman kepada Allah walaupun seujung kuku. Nah, wafatnya orang-orang beriman serentak semuka bumi dalam peristiwa tanda besar kiamat yang nomor 7, yaitu angin lembut, angin ini sejuk, baunya wangi-wangi kesturi. Bersumber angin ini berawal dari Yaman. Angin ini dengan cepat membungkusi bumi. Maka siapapun di bumi ini ada umat Nabi, orang Islam yang di dalam dadanya ada iman, walaupun iman itu hanya seujung kuku, angin tersebut akan sampai kepada orang itu dimanapun orang ini berada, di gua, di lembah, di puncak gunung, di pulau, di mana saja orang beriman dari umat Nabi ini berada, angin lembut dan sejuk berbau wangi kesturi ini akan sampai kepada orang tersebut. Hanya dengan satu kali sentuh, dengan satu kali hirup, orang ini akan meninggal di tempat. Maka serentak satu muka bumi, seluruh orang beriman dari umat Nabi meninggal dunia. Saya istilahkan itu dengan bahasa biasa, yaitu finish. Startnya kapan? Startnya sejak Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasulnya. Finishnya tanda besar kiamat yang ketujuh terjadi. Jadi start dan finish. Hadirin yang saya muliakan, 5 fase kata Rasulullah, dari start ke finish kamu semua akan menjalani 5 fase. Fase pertama fase nubuah, di mana umat ini langsung dipimpin oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamanya cuma 23 tahun.
13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Fase ini berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian masuklah fase kedua. Fase kedua di mana umat Nabi dipimpin oleh para sahabat-sahabat beliau, dan mereka menjalankan pemerintahan dengan sistem khilafah, konsep kenabian. Sebagaimana Nabi memimpin, mereka lanjutkan apa adanya. Ini berlangsung selama 30 tahun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali 29 tahun 6 bulan. 6 bulan berikutnya adalah Hasan bin Ali. 6 bulan saja. Setelah itu Hasan bin Ali menyerahkan tampuk kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang berpusat pemerintahnya di Damaskus, Suriah. Pas 30 tahun. Di tangan Muawiyah bin Abi Sufyan masuklah Islam pada fase yang ketiga, yaitu mulkan adhan atau mulukan adudah, yaitu pemerintahan, pemimpinnya tetap bergelarkan khalifah, namun sistem yang dipakai sudah sistem kerajaan. Di tangan Muawiyah bin Abi Sufyan berubahlah pemerintahan kepada sistem kerajaan. Nah, di dalamnya berlangsung selama 1227 tahun Bapak Ibu. Ini yang paling lama ya. 1227 tahun, ada 3 dinasti. Dinasti Bani Amawiyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan terakhir dinasti Bani Utsmaniyah. Fase yang ketiga ini telah tutup buku, sepakat seluruh ahli sejarah, yaitu dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki oleh sang pengkhianat, yaitu Mustafa Kemal Pasha pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Fase pertama, kedua, ketiga ini Islam mendominasi kepemimpinan dunia. Pada fase ini sulit sekali aliran-aliran sesat bisa bermunculan. Kemungkaran, kekejian, kefasikan sebagainya senantiasa dipadamkan oleh pemerintahan Islam yang memimpin dunia. Setelah fase ketiga, Islam masuk pada fase keempat, dan itulah fase kita sekarang, dan ini menuju penghujung fase keempat. Fase keempat ini adalah fase di mana Islam tidak memimpin dunia. Pada fase ini tidak ada khilafah Islamiyah. Upaya-upaya menghadirkan dan menegakkan kembali kekhalifahan Islam senantiasa berhasil dibungkam, diberangus. Dan pada fase ini yang memimpin di negeri-negeri mayoritas muslim di seluruh dunia adalah penguasa-penguasa bertangan besi. Mereka menganaktirikan Islam, tidak suka dengan syariat Islam, membenci kaum muslimin, memusuhi ulama, dan menjadikan Islam benar-benar bulan-bulanan. Kaum muslimin pada fase ini mengalami ujian iman, teror, dan berbagai hal lainnya. Makanya kata Nabi, pada masa itu umatku yang istiqomah, yang tetap ingin menjalankan Islam secara kafah, mereka berhak mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa setiap amal soleh apapun yang mereka kerjakan pada masa itu, nilai amal soleh tersebut setara dengan 50 kali lipat amalannya para sahabat. Allahu Akbar. Ini yang hidup di akhir zaman, di fase keempat. Syaratnya istiqomah, menjadi seorang muslim yang kafah, totalitas, sabar, militan dalam menjadi mukmin haqqan. Apapun cemehan yang dihadapi, apapun juga ujian, dia tetap tegar dan sabar. Maka setiap apapun amalan solehnya dalam Islam dilipat gandakan oleh Allah pahalanya setara dengan 50 kali lipat amalannya para sahabat. Dan di hadis yang lain Nabi mengistilahkan orang-orang yang seperti ini di kalangan umatnya sebagai saudara yang dirindukan Nabi. Aku rindu dengan saudaraku, kata Nabi. Kata para sahabat, bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Kata Rasul, bukan. Saudaraku datang nanti akhir zaman, mereka tidak pernah melihatku berjumpa denganku, tetapi mereka kuat memegang erat-erat ajaran yang aku ajarkan kepadanya. Mereka sangat mencintaiku dan mereka membela agamaku. Nah, ini kaum muslimin, fase keempat ini di bagian ujungnya, di penghujung fase keempat terjadilah 4 tanda besar kiamat. Yang pertama, Dukhan. Yang kedua, Dajjal. Yang ketiga, Isa alaihissalam Allah turunkan untuk membunuh Dajjal dan membantu Imam Mahdi. Yang keempat, Allah lepaskan Ya'juj dan Ma'juj. Dengan doa Nabi Isa, Ya'juj dan Ma'juj Allah binasakan semua. Setelah Ya'juj Ma'juj binasa, masuklah kita pada fase kelima,
Ini fase yang dijanjikan Allah dalam Al-Quranul Karim, surat An-Nur, surat yang ke-24 Bapak Ibu, ayat yang ke-55. Apa itu fase kelima? Islam memimpin seluruh dunia, timur dan barat, utara dan selatan. Tidak ada satu jengkal bumi pun yang tidak dipimpin oleh Islam. Saat kata Rasulullah SAW, bumi ini secercah bayangan surga, hidup super aman dan damai. Jangankan dua negara yang perang, dua orang yang kelahi saja di muka bumi ini tidak ada. Tidak ada bencana alam, tidak ada petaka bencana musibah. Bahkan binatang-binatang buas pun Allah jinakkan. Hewan-hewan dan binatang-binatang berbisa Allah angkat bisanya. Semua kekayaan dalam perut bumi Allah muntahkan ke permukaan, sehingga tidak ada satupun manusia di muka bumi yang mau menerima zakat. Jangankan zakat, infak wakaf nggak laku. Semua kesejahteraan ada pada puncaknya. Sehingga pada saat itu kata Rasulullah, orang mengemis-ngemis agar hadiahnya diterima oleh orang lain, tapi orang lain tak mau terima. Yang dihadiahkan bukan kerupuk, yang dihadiahkan bukan pempek, yang dihadiahkan bukan onde-onde, yang dihadiahkan bukan baju. Emas 2 telapak tangan penuh dihadiahkan pada kawannya, pada tetangganya, pada nolak semua. Kenapa? Saking makmurnya mereka. Ini bukan mimpi, bukan khayalan. Ini ada dalam hadis-hadis sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa Bapak dapatkan itu dalam buku-buku apa saja, buku-buku literatur Islam yang berbicara tentang akhir zaman. Tafadhal, salah satunya Ensiklopedia Akhir Zaman oleh Syekh Dr. Muhammad Al-Mubayyad. Hadis-hadis Nabi padat bicara tentang fase kelima. Di fase kelima ini ya, pemerintahan Islam memang betul-betul mewujudkan surga dunia, Pak. Dan sistem pemerintahan Islam di fase kelima sama persis dengan sistem fase kedua. Apa fase kedua tadi? Kekhalifahan dengan konsep kenabian. Seperti apa Nabi memimpin, seperti itu fase kelima nanti memimpin. Siapa khalifahnya? Satu orang saja, Imam Al-Mahdi. Oh ya, Imam Mahdi akan meninggal pada fase kelima ini. Beliau dilanjutkan beberapa saat saja oleh Imam Khalifah Al-Qahtani. Kata Rasulullah, akhlaknya sama dengan akhlak Al-Mahdi, ilmunya sama dengan ilmu Al-Mahdi. Tapi sayang, di fase kelima ini Nabi Isa meninggal dunia alaihissalam. Dan di fase kelima ini pula Imam Mahdi meninggal dunia alaihissalam. Dan masa fase kelima, jangan Bapak Ibu fikir lama ya, Bapak fikir sampai ratusan tahun atau ribuan tahun. Tidak. Fase kelima ini hanya sebentar Bapak Ibu, hanya 7 tahun kata Rasulullah SAW. Di hadis yang lain 9 tahun. Berarti antara 7 sampai 9 tahun. Tidak lama fase kelima ini. Di ujung fase kelima yaitu terjadilah tanda besar kiamat yang ketujuh, di mana di fase kelima ini ada 3 tanda besar lagi. Tadi di penghujung fase keempat ada berapa? Ada 4 tanda besar kiamat. Dukhon, Dajjal, Nabi Isa dan Ya'juj Ma'juj. Nanti di penghujung fase kelima ada 3 tanda besar kiamat ya, yaitu matahari terbit dari sebelah barat, tapi hanya 1 hari, bukan tiap hari, 1 hari saja. Setelah itu normal terbit dari sebelah timur. Di waktu duhanya muncullah ya tanda besar kiamat yang nomor 6. Dan ini Allah ceritakan dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 82, yaitu binatang raksasa dari dalam perut bumi Allah keluarkan untuk memberi tanda-tanda kepada seluruh manusia yang hidup. Ditangkapi dengan cepat oleh binatang itu. Binatang ini binatang yang ramah, cerdas, dan bisa berbicara dengan bahasa manusia apapun bahasanya. Binatang ini membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Dengan cepat dia tangkapi seluruh manusia dan dia beri tanda. Kalau orang beriman, cincin Nabi Sulaiman 1 kali usap saja ke wajahnya, wajah orang ini pun putih, bercahaya, bersih ya. Sementara orang kafir yang ditangkapnya, binatang ini tahu bahwa ini beriman, ini kafir. Kalau dia tangkap orang kafir, ujung tongkat Nabi Musa diketuknya ke kepalanya sedikit, ketok, kemudian menghitamlah wajah orang ini, dan orang lain dilepaskan kembali. Setelah itu
antar satu manusia dengan yang lain, dapat dengan mudah mengenal yang mana yang beriman, mana yang kafir, hanya melihat mana yang wajahnya putih bersih dan mana yang wajahnya hitam gelap. Setelah tanda besar kiamat yang ke-6, baru muncul tanda besar kiamat yang ke-7, angin lembut yang berhembus dari Yaman. Angin ini sejuk, berbau wangi kasturi, ya. Siapapun yang terkena dan terhirup oleh angin ini, sementara dia orang beriman, meninggal di tempat. Nah, inilah dia peristiwa finish. Berakhirlah seluruh orang Islam yang ada iman di dalam dadanya. Lanjut kata Rasulullah, setelah itu 40 tahun kemudian barulah terjadi kiamat besar, kehancuran alam semesta. Nah, dalam 40 tahun itu 3 tanda besar kiamat lainnya terjadi. Penenggelaman bumi sebelah timur, Indonesia, Australia, New Zealand, kemudian seluruh daratan Asia Tenggara, kemudian Cina, Rusia, dan seluruhnya ini semuanya tenggelam, Pak. Kemudian langsung menyusul tanda besar kiamat yang ke-9, seluruh daratan bumi sebelah barat tenggelam. Suriname, Brasilia, Afrika, Amerika Serikat, Eropa seluruhnya tenggelam, masuk ke dalam laut. Tersisa daratan Timur Tengah hari ini, atau daratan Arab dan Syam. Cuma ini yang tersisa. Syam adalah Palestina, Yordania, Lebanon, dan Palestina. Ini Syam. Jazirah Arab, yaitu Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Oman, Kuwait, dan Uni Emirat Arab, dan ujungnya Yaman. Ini yang tersisa lagi. Tanda besar kiamat yang nomor 10, yaitu keluarnya api raksasa dari perut bumi Yaman dan menghalau manusia lari tunggang-langgang ketakutan menuju ke Syam. Setelah semua orang berkumpul di Syam, barulah malaikat Israfil meniup sangkakala kiamat, kehancuran alam semesta. Wahai Bapak Ibu, untuk informasi buat Bapak Ibu semua, bahwa dari 2012 di Yaman sampai hari ini makin meluas dan melebar, ditemukan dalam perut buminya ada gejolak api yang sangat besar. Dari jarak 5 meter, 10 meter, jarak-jarak masing-masing 20 meter, ditemukan lubang-lubang yang kalau dimasukkan seekor anak lembu masuk di lubang itu. Ternyata dilihat ke kedalamannya, gelombang tekanan api yang saling lahap-melahap antar sesama mereka. Itu kalau seekor anak lembu dimasukkan, sebentar aja keluar jadi sate. Dan terus meluas. Pada hari ini, para ahli dan para pakar tidak bisa menentukan berapa energi dan kekuatan api yang ada di dalam perut bumi Yaman itu. Seolah-olah Allah ini sedang mempertunjukkan kepada kita bahwa tanda besar kiamat yang ke-10, yaitu api raksasa yang muncul dari perut Yaman, pemanasannya sudah Allah pertontonkan dari sekarang. Pemanasannya baru. Wahai hadirin yang kami muliakan, kembali kita kepada topik kita, perang di akhir zaman. Di mana posisi perang itu? Saya sampaikan fase kelima, berapa lama tadi Pak, Ibu? Antara 7 sampai 9 tahun saja. Ini ayatnya dalam Al-Quran surat apa tadi? An-Nur. Surat An-Nur ayat 55, ya. Wahai Bapak dan Ibu yang kami muliakan, pada fase kelima ini, walaupun hidup di dunia bagaikan dalam surga, hanya ada satu kekurangannya saat itu. Apa kekurangannya? Para lelaki sudah sepi sekali berada di bumi ini. Jumlah laki-laki dibandingkan wanita pada masa itu, kata Rasulullah, 1:50. 1 laki-laki, 50 wanita. Dan enggak boleh diartikan dengan artian yang liar. 1 laki-laki boleh menikahi 50 wanita, itu sesat, ngaco, ngawur, ya. 1 laki-laki bandingnya 50 wanita. Yang 1 laki-laki itu pun ada yang anak-anak, ada yang balita, sementara juga ada yang tua-tua. Pada kemana yang muda-muda? Kuat-kuat pada kemana? Di penghujung fase keempat kita ini banyak yang meninggal dunia. Kenapa meninggal? Karena peperangan, perang. Banyaklah kaum lelaki yang lenyap dan musnah di muka bumi. Ibarat Bapak Ibu yang kami muliakan, perang akhir zaman ini dimulai dengan peperangan blok timur dengan blok barat. Blok timur, Rusia, Cina, India, Iran, dan seluruh kawasan timur yang seideologi, ya, yang seideologi ini seluruhnya bersatu. Blok barat,
Eropa, Amerika dan seluruh Amerika Serikat, ya, kemudian Brasilia, Kanada, seluruhnya menjadi blok barat. Di mana posisi umat Islam? Umat Islam nanti, kata Rasulullah, akan mengumumkan khilafah Islamiyahnya di Baitul Maqdis. Kapan pengumuman itu? Saat perang sudah dimulai antara blok timur dengan blok barat. Kondisi sekarang, saya informasikan kepada Bapak Ibu semua, seandainya yang dikhawatirkan oleh kepala-kepala negara seluruh dunia, peperangan antara Rusia dengan Ukraina ini tak terbendung meluas, dan sekarang sudah mulai menyeret banyak negara-negara besar dunia, dan sekarang mereka sudah bertekad untuk mengirimkan pasukan perdamaian dalam tanda kutip, dan Putin bersumpah, bila kalian kirimkan pasukan itu kami lepaskan bom nuklir. Sekarang siaga 1, Putin mempersiapkan bom nuklirnya diarahkan ke Amerika, ke negara-negara Eropa. Coba kalian kirim pasukan perdamaian, karena Putin merasa kedaulatan negaranya terancam dengan bergabungnya Ukraina ke dalam NATO. Bagi Putin itu harga mati. Kalau saya benarkan, maka kalian akan membuat pangkalan militer terbesar kalian untuk menghabisi timur, dalam hari ini Rusia. Dan Cina mendukung Putin. Kita tahu dua negara yang memiliki militer terhebat dan terkuat hari ini adalah Rusia nomor satunya, Amerika nomor duanya, Cina di urutan ketiganya. Tapi pasukan militer yang terbesar di dunia ada di tangan Cina. India pada akhirnya nanti akan gabung dengan Cina. Iran dipastikan akan ada di blok timur, karena Rasulullah sudah menyebutkan di mana posisi Iran di akhir zaman. Dia akan ada di blok timur. Nah, Bapak, Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Ukraina dengan Rusia, apakah ini menjadi gerbang atau awal perang dunia ketiga? Kita mengkhawatirkannya demikian. Dari analisa-analisa Bosman Mardigu yang sering saya ikuti, beliau menyebutkan kalau sudah ada pendekatan militer semacam ini, apalagi sudah ada warga negara dari negara-negara Amerika, Eropa, India yang mati terbunuh di sana, dan sekarang ini sudah 150.000 pasukan NATO dan Amerika disiagakan di sana. Militernya disiagakan, alutsistanya disiagakan, dan terus berdatangan. Putin bersumpah, siapapun yang ini berarti dia perang bersama kami. Amerika, kalian menginginkan, berikan kepada kalian. Saya bersumpah, kami tidak akan izinkan ada siapapun negeri yang bisa mengancam Rusia. Masalah kiamat adalah urusan Tuhan, kata Putin. Tapi kalau Amerika ingin negerinya kiamat, itu urusan saya. Coba buat gaduh dengan saya kirimkan kiamat buat kalian. Bapak kenal kan negara yang memiliki bom nuklir terbanyak dan terkuat di dunia? Rusia yang punya, Pak. 6.800-an lebih hulu ledak bom nuklir itu ada di tangan Rusia. Amerika cuma 6.100-an. Masih banyak Rusia. Dan Rusia bisa mengirimkan bom nuklirnya, ya, dengan rudal balistiknya itu cukup 5 menit nyampe ke Amerika Serikat. 5 menit. Kenapa? Dia memiliki kecepatan 13 kali lipat kecepatan suara. Tekan sekarang, maka langsung melesat sampai 12.000 kilometer, Pak. Itu hanya dalam hitungan 5 menit nyampe. Kalian mau? Ayo. Ini kata Putin, kalian mau? Ayo. Ibarat Allah yang kami muliakan, sekarang negeri-negeri, negara-negara di timur sana, di timur tengah sana sudah mulai pada panas semuanya, dan ini berdampak kepada mulainya terganggu stok kebutuhan utama manusia. Dan tak lama lagi Indonesia yang gak jelas ada berpihak di mana ini. Indonesia pada hari ini masih bingung mau berpihak di mana, Pak. Bapak Ibu mesti dengar bahwa baru-baru ini Iran mengirimkan rudal-rudalnya ke Irak, mencak-mencak lah pemerintah Irak. India ngirim oleh-oleh pula ke Pakistan, 12 rudalnya. Ngamuk pula lah Pakistan. Sementara Sudan masih perang, Yaman masih perang, Suria masih perang, Palestina dengan Israel masih perang, Cina bergaduh hebat dengan Taiwan. Sebentar lagi Cina akan meniru Rusia kepada Ukraina, kepada Taiwan, ya, Cina. Kemudian Cina bergaduh hebat pula dengan Jepang saat ini, dengan Filipina, dengan Thailand, dengan Brunei Darussalam, bahkan dengan Malaysia, dengan Singapura, dan hanya dengan Indonesia Cina masih oke-oke.
Tapi sekarang Indonesia mengalami perihal dilema yang sangat serius. Kenapa? Mereka akan mengadakan acara G20, pertemuan G20. Amerika mengancam, negara-negara Eropa mengancam, coba datangkan Putin. Di forum internasional tidak ada satupun negara yang berhak untuk menghapuskan atau berhak untuk menghalangi kehadiran Rusia sebagai anggota G20 dalam acara ini. Bingung Indonesia. Bingung Indonesia sebagai tuan rumah presidium acara G20 ini. Tahun ini diadakan di Indonesia. Indonesia tuan rumahnya. Bingung. Dengerin Barat. Bermasalah dengan Cina dan Rusia udah jelas. Dengerin Cina, Rusia, Barat, Amerika, Eropa. Entah macam mana nasib pemerintahan kita ke depan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita kembali kepada topik kita. Perang akhir zaman diawali dengan perang blok timur dengan blok barat. Bila ini permulaannya, Rusia dan Ukraina ini, tanda memastikannya adalah kalau sudah ada yang lebih dahulu melepaskan bom nuklirnya, yang lain pasti menyusul. Jumlah hulu ledak bom nuklir pada saat ini yang sudah standby untuk diterbangkan 13.000 unit hulu ledak bom nuklir, dan itu kalau sudah dilepaskan sudah bisa mewujudkan kiamat di dunia ini, Pak. Dan protokol Illuminati yang telah berhasil terbongkar 30 tahun yang lalu dan menjadi asumsi umum di dunia, mereka punya program 2022 jumlah manusia hanya boleh tersisa 500 juta saja lagi. Program mereka yang sangat keji yaitu The New World Order, menata tatanan baru, di mana dunia dimulai dengan isinya 500 juta saja, berarti yang lain wajib mati. Apa yang akan dibuat? Salah satunya adalah perang dunia ketiga. Jadi kayaknya ini sudah by design, Pak. Perang dunia ketiga menurut target Illuminati harus terjadi di 2022. Jika benar, maka selamat tinggal kesejahteraan hidup. Jika benar, selamat tinggal kemakmuran. Jika benar, selamat tinggal teknologi. Bila terjadi peledakan bom nuklir di mana-mana, semua teknologi berakhir. Sinyal-sinyal HP sudah tidak akan ada lagi. Listrik berhenti. Bahan bakar apapun tidak bisa lagi dipakai, karena tidak ada mesin yang akan bergerak, saling hancur menghancurkan. Mobil hanya tinggal nama, walaupun bendanya ada, tapi tak bisa lagi jalan. Pesawat nggak bisa lagi terbang. Bapak komunikasi kemarin selesai, orang yang punya tabungan di bank ratusan juta, mungkin miliaran, berakhir sudah. Dia tak akan bisa tarik lagi dananya. Demi Allah, wahai Bapak Ibu, bila itu memang terjadi, saya benar-benar sangat mengkhawatirkan bila memang di masa kita lah Bapak Ibu akan merasakan penderitaan yang berlapis-lapis. Sama-sama sajalah kita berharap, berdoa pada Allah, ya Rabb, jangan sampai perang Rusia Ukraina berlanjut kepada perang dunia ketiga, ya Allah, amin. Ya, anak saya masih kecil-kecil, insya Allah dalam 2 bulan ke depan ini lahir anak saya yang ke-19. Saya ingin anak-anak saya jadi ulama semua, Pak. Jadi ulama-ulama, jadi tokoh-tokoh pemimpin umat di masa depan, pengganti para nabi-nabi dan rasul. Itu cita-cita dan harapan saya. Nah, kalau memang dimulai perang dunia ketiga, berarti sekolahan tutup sudah ini, Pak, semuanya. Kalau kemarin ini ditutup gara-gara COVID, maka besok ini perang dunia ketiga yang menjadikan perang, sekolah-sekolah akan tutup. Ekonomi akan anjlok, mati, hancur seluruh ekonomi dunia, Pak. Bahan-bahan penting untuk rumah sakit tidak lagi ada yang bisa menyiapkannya. Bahkan listrik pun padam. Bapak bisa buat apa ketika itu sudah berakhir sudah? Ya Allah, saya tak mampu bayangkan. Sehingga kata Nabi, di saking pahitnya hidup nanti pada masa perang dunia, pahitnya hidup nanti, orang-orang beriman yang kuat imannya lewat di tepi kuburan, dia berkata, kalaulah saya yang di dalam tanah sana, alangkah terasa ringan, saking beratnya hidup di atas bumi. Orang beriman mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, karena dia tahu itu konyol dan itu akan mengantarkannya kepada penderitaan abadi. Tapi terasa hidup di dunia berat sekali, Pak. Itu bagi orang beriman. Coba Bapak bayangkan orang yang tak beriman, dia akan putus asa kalau dia orang lemah, maka mungkin saja dia akan mengakhiri hidupnya. Atau kalau dia jahat, dia kuat, dia akan brutal. Dia akan melakukan hadis Nabi Sahih Bukhari di kitab Al-Adabul Mufrad, dia membunuh kesana kemari untuk survive, untuk bertahan hidup, memperebutkan makanan, merampok kesana kemari dan membunuh. Dalam hadis Sahih Imam Bukhari, di akhir zaman orang menganggap nyawa manusia seperti kita hari ini menganggap nyawa kecoa. Bapak
Bapak Ibu yang kami muliakan, diawali oleh Perang Dunia Kedua. Blok Timur, Blok Barat. Sekarang arah menuju itu terbuka tidak? Tolong jawab Bapak Ibu. Arah menuju perang Blok Timur dengan Blok Barat sudah mulai apa belum menurut Bapak Ibu? Ratu Elizabeth berkata, selamat datang Perang Dunia Ketiga. Wahai Bapak Ibu, posisi Islam sekarang ini belum dianggap. Posisi Islam hari ini belum dianggap. Kapan Islam baru dianggap? Ketika Islam mengumumkan eksistensinya, yaitu khilafah Islamiyah di Baitul Maqdis dalam hadis. Dan saya yakin Pak, kejadian hadis Sahih Muslim ini terjadi di tengah-tengah perangnya Blok Timur dengan Barat, sehingga Barat tidak mampu lagi memperhatikan Israel sebagai ujung tombak kepentingannya. Nah, Yahudi yang membuat negara haram di Palestina hari ini yang disebut dengan Israel, Barat takkan mampu lagi memberikan perhatian dan bahkan pertolongan militer. Kenapa? Terfokus semua kekuatannya menghadapi Blok Timur. Inilah dia, bila gerbang ini adalah menuju Perang Dunia Ketiga, perang Blok Timur dengan Barat, Israel akan kehilangan tuan besarnya. Disinilah momen terpenting mujahidin yang sudah bersumpah menegakkan Baitul Maqdis, yaitu Emirat Islam Taliban bersumpah setelah Afghanistan, Elia di Palestina berikutnya. Allahu Akbar. Dan dalam keyakinan kami Pak, Rasulullah dalam dua kelompok hadis mengatakan ada pasukan Al-Mahdi nanti datang dari sebelah timur. Mereka Khurasan. Khurasan itu Irak, Iran, Afghanistan, ya, Pakistan, India, dan negeri tan lainnya itu adalah Khurasan. Dua negara sama Uni Soviet hancur berkeping-keping, dan negara yang masih bertahan dari Soviet, Rusia. Setelah itu Amerika, superpower tunggal dunia, dengan menggunakan payung PBB-nya, dengan menimbulkan isu-isu yang sebenarnya semuanya tidak benar dan tidak sahih. Dia menggunakan kekuatan militer keroyok rame-rame. Taliban yang ada di Afghanistan 20 tahun mereka lari dan keluar dalam keadaan memalukan, kalah dalam perang, hancur maknawiyatnya, hancur ekonominya. Alhamdulillah, akhirnya Taliban tampil mengumumkan pemerintahan yang bersyariat 100%. Allahu Akbar. Di hadis yang lain, hadis yang sahih juga, Nabi berkata ada satu yang senantiasa berperang. Mereka tidak peduli sehebat apapun musuhnya, dan mereka senantiasa. Brigadir Izzuddin Al-Qassam, sayap tempurnya Hamas, Brigadir Izzuddin Al-Qassam selalu perang melawan Israel dan tidak pernah kalah juga. Allahu Akbar. Saya yakin mereka akan gabung inilah. Mereka akan gabung. Mujahidin yang ada di Suriah yang murni juga akan gabung. Mujahidin yang ada hari ini di Chechnya, mereka akan gabung semua. Chechnya punya pasukan tempur yang tidak pernah mengalah juga. Jadi satu lagi kepada Bapak Ibu, jangan silau matanya mendengar dan melihat Kadyrov. Siapa ini? Presiden Rusia. Apa brutalnya Rusia kepada kaum muslimin. Mereka membantai dengan ganas. Yang terjadi di Bosnia, yang terjadi di Shishan, itu mereka punya kerja apa? Mujahidin tampil. Itu tampillah Basayev, Syamil Basayev. Kemudian datanglah sang arsitek jihad terhebat di seluruh dunia abad 20, yaitu Al-Khattab. Jadi kalau hari ini Bapak heran tidak, kok begitu ya tunduknya si Ramzan Kadyrov. Terjadi perang antara negara besar kuat berdaulat sekelas Rusia melawan Ukraina yang kecil. Ramzan Kadyrov tampil menolong. Ya, Bapak jangan heran, ini adalah presiden boneka. Presiden boneka yang sampai hari ini perang melawan Mujahidin Shishan. Ya, tangannya berdarah-darah Pak, dengan darah para mukminin dan mujahidin. Oke, baik Bapak Ibu yang kami muliakan, mudah-mudahan Bapak tidak silau mendengarkan takbiran-takbiran mereka, ya. Bapak tidak tertipu melihat
gaya-gaya mereka, ya. Karena maaf kalau bahasa saya, mereka ini lebih mirip dengan, ya ibaratnya apa bagi orang kafir sekelas Rusia. Buya, bukankah di Rusia banyak orang Muslim, Kristennya Kristen Ortodok? Saya bertanya pada Bapak Ibu, sepanjang sejarah yang punya catatan sejarah perang tak putus-putus dengan Islam itu siapa? Rum, kata Rasul. Rumnya yang mana? Yang menggelar perang salib dengan umat Islam, betul tidak? Dan itu ratusan tahun, lebih 400 tahun lamanya peperangan salib antara Islam dengan Kristen. Dan itu Rum yang mana? Rum Eropa hari ini, Skotlandia, Inggris, Perancis, ya, Belanda dan sebagainya. Amerika, ini adalah blok Rum yang sesungguhnya, bukan Rusia. Jangan Bapak tersilaukan dengan ceramahnya Syekh Imran Hussein yang mengatakan bahwa Rusia lah Rum yang dimaksud, kita akan berdamai dengan mereka nanti. Tidak. Rum itu dalam artian Rusia itu akan menjadi blok timur yang barat akan habis-habisan perang. Nah, di tengah-tengah kesibukan mereka perang melawan timur, Eropa, Amerika, Kanada, Brasilia dan sebagainya ini, termasuk Australia akan bergabung ke blok barat. Wahai Bapak Ibu, Indonesia tak tahu nanti kedudukannya di mana, berpihaknya kemana, saya juga tak bisa menyatakan apa-apa. Hanya saja wahai Bapak Ibu, saat perang bergaduh berkecamuk, saya pastikan Bapak Ibu, Amerika, Eropa kalah melawan Rusia. Tapi belum total kalah, mereka sudah mulai melemah, betul-betul tak mampu lagi sebenarnya. Muncullah kekuatan real yang pernah jaya mengalahkan dua kekuatan dunia, timur dan barat, yaitu Afghanistan yang sudah ada di Palestina, kemudian Hamas yang juga ada di Palestina, Mujahidin Shishan yang juga bergabung di Palestina, dan Mujahidin Suria yang bergabung di Palestina. Mereka mengumumkan khilafah Islamiyah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, hadisnya hadis qudsi. Wahai Bapak Ibu, setelah diumumkan khilafah Islamiyah, maka kata Rasulullah, seluruh dunia saat itu sedang perang. Berarti khilafah Islamiyah diumumkan di Palestina saat dunia sedang perang, blok timur dengan blok barat. Yang nolong Israel selama ini Amerika sudah tersedot seluruh dayanya untuk perang melawan timur. Sampai di sini paham Pak? Jadi yang nolong Israel udah nggak ada. Pada mujahidin yang tampil, kalaupun nolong Amerika dan NATO, mereka udah keok melawan Afghanistan, mujahidin Taliban Afghanistan. Kalaupun perang terbuka, nggak ada perang melawan timur lah, Amerika, Eropa dan semuanya keroyokan lagi, mereka tetap kalah. Kenapa? Pada mujahidin ini tolong langsung oleh Allah. Allahu Akbar. Rasulullah langsung mengundang, bila kamu mendengar khilafah Islamiyah diumumkan di Baitul Maqdis, hadis ini sahih, diceritakan oleh Ibnu Hawalah. Rasulullah berkata, kau akan dengar nanti di akhir zaman Baitul Maqdis kembali dimerdekakan dan diumumkan khilafah Islamiyah. Saat kau dengar itu, wajib hijrah ke Palestina, kata Rasul. Tempat yang teraman saat itu di muka bumi adalah Palestina, sementara dunia seluruhnya sedang perang. Madinah juga berdarah-darah, Mekah berdarah-darah, dunia dalam keadaan berkecamuk perang. Tempat yang teraman saat itu hanyalah Palestina. Bergabunglah ke sana. Jadi mujahidin terbaik, orang-orang beriman terbaik sudah nyampe merapat di sana. Di saat itulah Amerika, Eropa dan blok barat melihat kekuatan real yang sangat kuat sudah eksis, yaitu khilafah Islamiyah yang berpusat di Baitul Maqdis. Merayu-rayulah barat. Ini dalam hadis berikutnya, barat dan Rum mengajak kalian, yuk damai, yuk kita damai. Setelah kalian melakukan perjanjian damai dengan blok barat, dengan Romawi, Amerika, Eropa, barulah kalian menyerang musuh bersama di belakang kalian. Musuh bersama di belakang kalian. Jadi ini Islam ngadep kepada Amerika selama ini perang melawan Amerika, Eropa, ya, peperang salib, apalagi si George W. Bush ketika tragedi menara WTC, ya, dia mengatakan crusade, ini kelanjutan perang salib. Memang kita selama ini perang terus melawan barat, dan yang menyatakan perang salib itu mereka. Oleh karena itu kalian nanti akan melakukan perjanjian damai dengan blok Rum. Rum itu yang mana? Yang selama ini perang salib dengan kita. Perjanjian damai, mereka yang ngerayu Pak. Lalu akhirnya Islam di bawah pimpinan sang khalifah ketika itu bersatulah dengan barat, memerangi musuh bersama di belakang kalian. Di belakang kalian selama ini Islam, ini barat, perang, lalu damai. Musuh di belakang kalian siapa? Musuh bersama. Islam sini, Cina, India, Rusia, dan itu musuh bersama. Musuh juga bagi barat. Kemudian kalian menghadapkan, Allah akan menangkan kalian. Allah akan menangkan kalian. Setelah itu kaum Rum dan barat mengibarkan bendera salib.
mengibarkan bendera. Apa kata? Kemenangan besar ini, kemenangan salib, kata mereka. Ini menyebabkan beriman dan marah. Mereka membunuh orang beriman. Sebenarnya beriman juga murka dan memerangi orang barat. Disitulah terjadi perang terakhir, hanya Malhamah Al-Kubra, peperangan yang paling berdarah-darah. Ini perang terakhir di muka bumi, Pak. Habis itu nggak ada lagi perang. Islam melawan Eropa dan Amerika. Saat itu kata Rasulullah, pasukan dan pasukan Rom di bawah 12.000 pasukan darat, pasukan infanteri, pasukan terbaik. Senjata mereka saat itu kata Rasulullah menggunakan pedang, tombak, panah, batu. Of the ring, perang-perang senjata manual. Di fase kelima nanti nggak ada lagi perang. Dunia damai, sedamai-damainya. Dunia tenang, setenang-tenangnya. Imam Mahdi muncul di tengah perang. Hanya dialah yang bisa memadamkan seluruh perang di muka bumi, dan dialah yang mampu mengembalikan ketenangan dan kedamaian di muka bumi. Imam Al-Mahdi menaklukkan negara-negara brutal timur dan barat dengan peperangan, tetapi perangan yang berkemanusiaan, perang yang penuh dengan prinsip-prinsip keadilan, perang yang bijaksana, dan perang yang ditolong oleh Allah. Tapi sebelum perang, tekad kita menjadi atlet-atlet profesional. Kita akan bertanding, melagang kemana-mana. Walaupun usia kita sudah 40 tahun, 45 tahun, 50 tahun, ya masih bisa Pak naik kuda. Latihan kita. Saya usia saya sekarang 1 tahun lagi insya Allah 50 tahun Pak, masih tidak meninggalkan kuda, alhamdulillah. Saya ingat dengan A.A. Gim, usia beliau saat itu 56 tahun ya, tahun 18, ini 2018. Kami masih endurance 25 km bareng ya di atas kuda. Kami masih berkuda walaupun dia jatuh, tapi katanya A.A. senang katanya kan. A.A. mau seperti ini tiap tahun. Ya, sayang Covid datang, maka agenda itu pun terhenti. Jadi jangan usia jadi penghalang. Coba lihatlah badan saya, perhatikan berapa usia saya. Saya menganggap saya masih muda saja. Karena ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang latihanlah. Kalau memang perang dunia ketiga meledak, bom itu dilepaskan, Bapak tak punya mobil, Bapak tak punya mobil lagi, mobilnya ada, masih kinclong, masih cakep, tapi nggak bisa jalan. Peganglah kuda satu, belilah kuda satu. Harganya paling berapa lah? 45 juta, 50 juta. Yang udah terlatih itu paling 60-70 juta Pak. Kita beli mobil begitu gampangnya, harganya 200 juta, 300 juta. Sementara yang akan mendoakan kita, satu-satunya hewan ternak yang mendoakan kita adalah kuda. Keberadaan kita di atasnya ibadah selama kita di atas kuda. Berapa banyak helai bulu kuda itu berzikir, dan zikirnya diberikan kepada kita pahalanya. Ya Allah, tahi kuda yang keluar, keringat kuda yang keluar, pitis kuda yang keluar menjadi amal soleh dan dialirkan pahalanya buat kita. Allahu Akbar. Makanan yang kita berikan pada kuda menjadi sedekah buat kita. Obat yang diberikan pada kuda menjadi sedekah. Jadi sekarang yang mampu ini bagi yang mampu aja nih. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya rasa waktu kita sudah habis.